Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini di sini kita akan belajar, kita akan bahas bagaimana cara membuat atau merancang activity diagram dari sistem yang akan kita kembangkan atau yang akan kita bangun, yang akan kita buat, ya. Jadi yang pertama, kita harus tahu apa use case diagram, ya, dari sistem informasi atau perangkat lunak yang akan kita buatkan activity diagramnya, ya. Jadi misalnya anggaplah seperti ini, kita sudah buat use case diagramnya, ya. Jadi Ibu akan ambil contoh kasus di sini, yaitu tentang jadwal ujian mahasiswa. Misalnya Ibu ambil satu contoh use case dari aktor staf BAK misalnya, ya. Jadi salah satu use case-nya, staf BAK ini adalah menginput jadwal ujian akhir mahasiswa yang di sini ada include. Tapi sebelum dia menginput, ini ada include, harus ada persetujuan dulu dari wakil ketua bidang akademik untuk menyetujui pengujian sudah diusulkan oleh ketua jurusan. Jadi sebelum disetujui, maka jadwal ujian tidak bisa diinputkan oleh si aktor staf BAK kepada setiap mahasiswa yang akan ujian. Nah, jika use case-nya sudah selesai, maka kita bisa membuat activity diagramnya. Jadi activity diagram dibuat itu per use case. Jadi kalau misalnya use case-nya ada 20 use case, ada misalnya 5 use case per aktor, berarti per aktor itu harus ada 5 activity diagramnya juga. Ya, jadi kita masuk di salah satu software tools perancangan. Jadi Ibu menggunakan di sini adalah Visual Paradigm, ya. Jadi kita mulai saja. Kita pilih activity diagram. Kita pilih activity diagram, terus kita oke saja, ya. Nah, setelah ini akan terbuka ruang kerja dari activity diagramnya. Ya, ini adalah ruang kerja activity diagram. Nah, di sini kita akan buat bagaimana activity diagram dari use case menginput jadwal ujian oleh staf BAK tadi yang ada include-nya ke wakil ketua bidang akademik. Nah, ini semua simbol-simbolnya kita sudah tahu deh, ya. Ini semua simbol-simbolnya dari activity diagram. Saya kira sebelumnya Ibu sudah infokan, ya. Ibu sudah bagikan materinya tentang simbol atau notasi-notasi dari activity diagram. Nah, yang pertama kita harus buat dulu ini. Ada namanya simbol swim lane di activity diagram. Simbol swim lane ini, ya, perbesar dulu layarnya sedikit, ya, supaya kelihatan. Simbol swim lane ini adalah simbol untuk pemisahan, untuk memisah antara objek yang terlibat dalam use case. Jadi objek-objek yang terlibat, misalnya pada use case menginput jadwal ujian sampai tersimpan ke dalam data tabel di database sistem, itu objek apa saja yang terlibat di situ. Jadi objeknya yang kita ketahui tadi, jadi ada 2 di sini bentuk swim lane, ya, ada vertikal, ada horizontal. Di sini kita menggunakan yang vertikal. Nah, di sini ada swim lane-nya.
Yang pertama jadi sekatnya ya, partisinya antar objek kita bagi-bagi. Yang pertama di sini kita tahu ada objek, aktor, staff BAK. Terus di sini selain staf BAK yang terlibat di sebelum staf BAK melakukan penginputan jadwal, itu ada wakil ketua bidang akademik yang harus menyetujui dulu. Jadi sangat berpengaruh di situ. Jadi kalau misalnya belum menyetujui, berarti itu staf BAK belum bisa tampil di situ, mahasiswa yang bisa diinputkan jadwalnya belum bisa diinputkan kalau belum ada pengujinya. Jadi di sini ada wakil ketua bidang akademik. Nah, selain itu, selain wakil ketua, ada lagi objek yang pasti berpengaruh ya, yaitu sistem. Jadi pasti ada objek yang berpengaruh di sini adalah sistemnya. Jadi kita insert, klik kanan, insert partition after. Ya, di sini adalah sistem di sini artinya sistem informasinya yang kita gunakan nanti, yang akan kita akses. Nah, setelah itu karena ini penginputan data, berarti ada lagi objek, yaitu database-nya ya. Ada lagi objek database yang terlibat untuk menyimpan datanya. Di sini ada database. Nah, ini semua objek yang terlibat sampai si staf BAK itu bisa melakukan penyimpanan jadwal dalam database. Nah, ini juga kenapa database ada, karena di sini kan wakil ketua bidang akademik pada saat menyetujui otomatis tersimpan ke database juga. Tersimpan itu data pengujinya mahasiswa baru bisa dilihat oleh si staf BAK untuk dilakukan penginputan nilai. Jika seandainya di sini tidak ada G-include-nya atau tidak ada G-aktor tadi, misalnya cuma misalnya melihat daftar ujian, melihat daftar mahasiswa yang akan ujian, misalnya itu case-nya ya, berarti cuma sistem saja, staf BAK saja dengan sistem, tinggal staf BAK membuka sistemnya, tinggal sistem menampilkan daftar mahasiswa yang akan ujian. Tapi karena di sini ada include-nya, jadi siapa saja yang terlibat di situ dalam pengaksesan use case tadi. Nah, di sini karena di sini yang melakukan use case itu adalah staf BAK, berarti otomatis di sini akan dimulai oleh staf BAK seperti ini. Nah, apa yang akan dilakukan oleh staf BAK yaitu mengakses pastinya sistem informasi itu, mengakses atau memasukkan URL-nya, alamat URL-nya. Jadi di sini bisa mengakses sistem informasi penjadwalan ujian akhir. Atau bisa juga di sini langsung saja memasukkan URL sistemnya, memasukkan alamat atau link dari sistem informasi tersebut. Nah, aktivitas ini dilakukan oleh BAK. Nah, pastinya wakil ketua bidang akademik juga secara logika ya, pasti sebelum dia menyetujui juga, dia juga pasti mengakses juga ya. Jadi ada dua aktivitas di sini, dia juga bisa mengakses, jadi aktivitasnya sama. Kita
kita tinggal copy saja. Copy. Ini kita perbesar boleh ya, kasih panjang-panjang supaya kecil ini. Ada ini ternyata. Ya. Nah, di sini kan ada dua aktivitas nanti ya. Otomatis di sini kita kenal simbol di activity diagram itu ada namanya fork, ada namanya join ya. Jadi fork itu adalah percabangan, kalau join penggabungan. Jadi percabangan artinya satu aktivitas tapi menghasilkan dua keluaran ya, menghasilkan dua keluaran. Misalnya di sini kita bisa anggap satu aktivitas dan dua nanti di sini cabangnya, dia cabang ke sini terus cabang di sini juga. Jadi di sini ada simbolnya, dia merupakan fork atau percabangan. Kita ambil di sini simbolnya fork ya, kecilnya. Kita ambil control flow, kita pas di sini. Terus satu lagi di sini harus ada. Oke. Terus di sini juga. Terus di sini juga satu, dia percabangan ke sini. Ya, yang lebih rapi nanti kalian atur sendiri ya. Kalau ibu atur-atur juga agak lama kayaknya di sini. Jadi di sini kalian bisa atur. Jadi sangat ribet sekali kalau misalnya menggunakan di Word ya. Karena ini kan tanda panahnya itu ya harus dibengkok kiri kanan kayaknya. Seperti ini. Oke. Nah, ini ada dua. Oke. Lurus mending. Nah, oke, di sini ada sudah ada. Nanti dia mengakses. Nah, pada saat dia sudah memasukkan alamat URL-nya, biasanya kan ada form login yang tampil ya. Berarti di sini sistem menampilkan form login. Berarti ada aktivitas lagi di sini. Sistem menampilkan form login. Menampilkan form login. Oke. Menampilkan form login. Oke, nah di sini antara ini dengan ini kan menghasilkan satu keluaran ya. Jadi artinya dua aktivitas ini digabung jadi satu keluaran. Berarti di sini bukan lagi fork tapi namanya join ini. Dua, jadi di sini nanti dia tempatnya.
setelah ini. Nah ini selanjutnya kita ambil lagi kontrol ya, kontrol flow. Kita ambil dari sini ke sini dulu. Oke, atur. Oke, atur. Atur seperti ini. Oke. Nah sekarang selanjutnya ini lagi ya satunya. Nah, ini lagi satu, ambil lagi control flow. Ini kembali lagi ke sini. Jadi kalau sudah terblok kelihatan baru dilepas dia. Kalau sudah kelihatan terblok baru kita lepaskan. Bisa kasih turun sedikit. Kita ini. Oke, ini dua. Nah, ini kan menghasilkan satu keluaran. Berarti kita sebut ini biasa kita sebut sebagai kontrol join, ya, simbol join. Ya. Nah sekarang setelah menampilkan ini pasti si BAK dan ketua pasti mengisi form login kan. Jadi ada lagi aktivitas di sini. Dia mengisi atau memasukkan, mengisi atau memasukkan form login. Memasukkan form login. Memasukkan username dan password. Memasukkan username dan password. Ini juga di setelah mengganti ini dimasukkan. Nah ini satu kegiatan menghasilkan dua, berarti kita ambil lagi di sini simbol fork ya. Sini lagi ada simbol fork. Control flow kembali. Boleh juga langsung di sini ya. Boleh langsung di sini.
Oke, nah pada saat si aktor ini sudah melakukan inputan, nah pasti di sini ada decision ya, ada pilihan karena pastor itu kan nggak selamanya benar ya, biasa salah. Kalau salah ya input ulang lagi. Kalau benar berarti baru menampilkan halaman utama. Jadi sistem menampilkan halaman utama kalau benar, tapi kalau salah berarti input ulang lagi. Jadi ada di sini simbol decision, memberikan pengambilan keputusan ya, decision. Keputusannya kalau benar berarti apa yang dilakukan, kalau salah apalagi yang dilakukan. Berarti di sini ada simbol decision. Ini kita lihat saja. Nah, simbol decision ini jadi ada dua di sini ya. Ini di sini bisa, kalau dia salah berarti dia bisa naik ke sini. Terus dia bisa naik ke sini juga. Jadi karena ada satu kegiatan, ada satu kegiatan dua keluarannya di sini. Berarti di sini juga bisa menggunakan namanya fork kembali ya, di sini ya. Sini forknya kenapa fork? Kenapa ini terambil? Forknya itu klik ini. Kita gambar kembali di sini. Di laptopnya juga agak-agak berarti kalau ini salah ya, salah, tidak benar. Kedua terus ini juga ada salah. Nah ini kalau salah, kalau benar berarti ini dengan ini pasti masuk ke sini ya. Dia akan nanti ada menghasilkan di sini menampilkan dashboard admin. Kalau misalnya di ini kasih dashboard sedikit. Kalau dia benar berarti dia menampilkan dashboard admin. Kalau ini benar, admin staf BAK. Kalau ini menampilkan dashboard atau halaman utama dari ketua bidang akademik. Jadi di sini lagi ini, di sini kalau benar berarti akan ada pilihan kalau benar di sini apa yang akan dilakukan. Jadi ada aktivitas lagi di sini dua ya, menampilkan halaman utama staf
Oke. Tapi kalau dia betul, berarti yang satunya juga halaman utama. Wakil ketua bidang akademik ini kalau di kampusnya kita itu Ibu Rohayati Arifin ya. Atau kalian bertanya siapa tuh? Contohnya kalau wakil ketua. Kalau sekolah tinggi itu dia berarti Ibu Rohayati contohnya wakil ketua 1. Jadi dia bosnya di bidang akademik. Beliau bosnya di bidang akademik. Nah, di sini ada lagi nanti kan ada 2 kegiatan ya, 2 kegiatan, 2 aktivitas menghasilkan 1, berarti dijoinkan. Berarti di sini ada joinnya kalau benar. Karena dia decision di sini. Di sini juga ada antara ke sini ya, ke sini. Juga ini di sini harus dikasih perkecil sedikit layarnya ya supaya kelihatan semua. Kasih turun sedikit supaya kelihatan panel. Oke, udah. Nah, sekarang untuk di sini ada lagi 2 aktivitas. Karena di sini ada 2, kita buatkan lagi. Jadi di kenapa Ibu menggunakan yang sengaja ya, Dek ya? Sebenarnya bisa cepat ini, cuman Ibu kasih contoh kapan digunakan fork ya, dan kapan digunakan join. Jadi di sini karena 1 ke ini menghasilkan 2 lagi percabangan ya. Jadi ada lagi di sini percabangan. Jadi bisa dibuat di sini, bisa juga dibuat di bisa dibuat di sini ya.
bisa juga simpan di sini. Oke. Kasih ulang dulu. Ya. Kasih berdiri saja karena kita kan mau simpan di sini ya. Di sini saja. Nah, di sini ada menghasilkan satu kegiatan menghasilkan dua aktivitas. Jadi di sini boleh, di sini, sambungkan ke sini. Satu lagi kontrol, si kontrolnya, kontrol flow-nya di sini. Ini agak-agak apa ya? Sedikit enggak. Kok kiri kan? Iya. Ya, sini next itu. Oke. Nah, sekarang sudah selesai untuk penggunaan login ya semua ya. Selanjutnya, apa yang dilakukan? Jadi yang melakukan yang menyimpan data ke database supaya bisa dilihat oleh staf BAK itu harus si ini ketua ini dulu untuk menyetujui. Jadi di sini ada aktivitasnya. Setelah tampil di sistem, dia bisa aktivitasnya di sini, dia bisa menyetujui usulan penguji tugas akhir seminar tugas akhir penguji seminar tugas akhir mahasiswa. Masih panjang-panjang. Nah, di sini menyetujui usulan tugas akhir mahasiswa. Simpan di sini. Nah, di sini kan ada ini ya, jadi tinggal ditarik saja ini. Ini bisa di sini. Ya. Terus BAK juga, jadi untuk staf BAK setelah ini menyetujui, otomatis apa lagi? Pada saat menyetujui, otomatis di sini disimpan ke menyimpan data ya. Database kan pasti menyimpan data kalau sudah ada inputan. Jadi persetujuan itu pasti inputan dari penguji ya. Menyimpan data penguji. Di database ini pasti menyimpan data apa yang tergantung data apa yang diinputkan. Di sini
langsung saja ya. Setelah ini melakukan persetujuan, pasti di sini akan tersimpan data ke database. Seperti itu ya. Jadi apalagi setelah ini sudah tersimpan data pengujinya ya. Jadi per kecil lagi sedikit ya supaya kelihatan. Dan ibu tambah ininya, tambah sedikit, kecil lagi. Oke, terlalu kecil ya. Oke. Nah, di sini menyimpan data penguji. Jadi itu per satu. Ternyata dia tidak mau di ini. Tidak mau panjang. Ya, menyimpan data penguji. Nah, setelah ini menyimpan data penguji otomatis di sistem nanti ini bisa ditampilkan ya. Ini bisa ditampilkan. Jadi ini bisa melihat data penguji. Jadi nanti ada lagi aktivitas ini bisa melihat data penguji, melihat data penguji. Nah, ini juga di SAP ya Kak, juga bisa melihat data penguji. Ya makanya deh kenapa Ibu pilih untuk buat video seperti ini, karena kalau kita buat praktek langsung di Meet dengan cara online begitu, pastinya akan boros kuota ya. Pasti kalian akan lama nongkrong di situ di Meet. Dan Ibu juga ini siapa tahu ya. Ibu percaya sih sama kalian deh ya. Cuma Ibu siapa tahu ada yang cuma mengaktifkan saja HP-nya baru tinggal pergi ya. Jadi lewat, nggak bisa dilihat lagi. Jadi kalau Ibu buat video seperti ini, semoga walaupun kita sudah ini kapan saja kita bisa lihat videonya. Jadi bukan di situ kita harus kuliah baru bisa dilihat kalau seperti ini. Jadi ini juga bisa bermanfaat nanti bagi teman-temannya yang mungkin tidak masuk ya, karena ada memang banyak mahasiswa yang bilang biasa yang chat ke Ibu, Bu, saya cuma punya kuota WA, saya punya cuma enggak bisa, ya ini saya enggak punya kuota jadi isi enggak masuk. Jadi kalau misalnya hari itu enggak masuk, ya kalau Ibu sudah kirim videonya, ya bisa lihat, mungkin ada kuotanya baru bisa lihat materinya pada saat itu. Cuma, ya kalau masalah kehadiran ya pastilah akan berkurang kehadirannya deh ya. Karena sesungguhnya sebenarnya di pertemuan pertama itu sudah ada nilainya semua ya. Sudah ada nilainya. Jadi kalau misalnya kehadirannya kurang 1 berarti nilai dari misalnya 100 poin itu bisa berkurang lagi 199. Kalau misalnya kehadirannya ada 10, berarti khusus untuk kehadiran berarti tinggal 90 poin. Belum itu tugasnya, kalau tugasnya tidak masuk ya dikurang terus sampai misalnya tinggal 50 poin. Kalau 50 poin berarti ya tinggal bisa dapat nilai D.
Nah, ini ada bisa melihat data penguji, ini juga bisa melihat data penguji. Nah, berarti ada satu di sini ya. Di sini ada satu aktivitas menghasilkan 2 keluaran. Berarti di sini menggunakan lagi yang namanya for. Kita ambil lagi. Oke. Terus di sini kita ambil, saya kirim ke sini. Setelah berhenti, ini sudah oke, sudah. Nah, selanjutnya kalau daftar pengujinya sudah ada, itu pastinya si staf BAK ini kan sudah bisa menginput nilai kan, menginput jadwal ujian kan. Berarti ini bisa melakukan penginputan daftar jadwal ujian. Berarti di sini bisa, apalagi setelah melihat daftar penguji ini langsung saja. Jadi semua daftarnya di sini, bahwa misalnya si mahasiswa A itu pengujinya Bapak 1, 2, 3, ibu ini. Nah, setelah itu tinggal diisi saja jadwal ujiannya. Mahasiswa A tinggal mengisi form jadwal ujian. Berarti di sini si mahasiswa tinggal isi saja daftar form daftar ujiannya. Jadi biasanya satu form ya, daftar ujiannya sudah, daftar pengujian sudah ada, tinggal langsung saja diklik mengisi atau menginput jadwal ujian mahasiswa, jadwal ujian seminar ya, ujian seminar mahasiswa. Seperti ini. Nah, setelah dia menginput, apa yang terjadi kalau sudah diinput, pasti dia akan tersimpan lagi di sini di database. Jadi di sini akan turun ke sini, tinggal menginput jadwal ya, menginput jadwal. Setelah itu di sini juga menyimpan. Di sini pasti sama ya, menyimpan jadwal. Berarti menyimpan jadwal ujian seminar akhir siswa. Ya, indeks. Input jadwal ujian mahasiswa, ujian tugas akhir mahasiswa. Setelah diinput, sudah menyimpan, ya pasti akan terakhir kan, berakhir di sini. Berarti kita sudah dari lagi aktivitas. Jadi tinggal di sini ada N, tinggal kita akhiri, selesai kan, udah.
Ya sudah, kalau sudah selesai berarti di sini juga tinggal kita turunkan ke sini. Oke, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai ya, seperti itu. Jadi di sini use case-nya menyimpan jadwal ujian, tapi karena ada include-nya berarti harus dimasukkan juga siapa yang terlibat di dalam melakukan base use case itu. Dan saya kira itu saja deh ya untuk activity diagram. Jadi sengaja Ibu membuat yang ada tampilan fork dan join-nya ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa pahami, kalau ada aktivitas satu kegiatan menghasilkan dua hasil keluaran, berarti itu namanya fork. Tapi kalau dua aktivitas nanti menghasilkan satu keluaran, berarti itu namanya join. Kita gabungkan dua, kita jadikan satu, dan satu kita jadikan dua. Satu dijadikan dua. Begitu kira-kira ya. Jadi kalau misalnya Ibu sudah buat videonya seperti ini deh, terus kalian juga tidak ada usaha untuk bisa nonton juga nanti, lihat, berarti pada saat Ibu tanya-tanya, terus enggak tahu, siap-siap saja Ibu dato kepalanya nanti ya. Oke, saya kira untuk pembuatan activity diagram ini, sekali lagi, Ibu setelah Ibu lihat, ya pelajari, setelah Ibu analisis, ternyata, ya analisis. Nah, analisis ternyata, kalau misalnya Ibu langsung jelaskan, apalagi ini praktek, kalau teori mungkin ya Ibu langsung bagikan saja materinya, yang terserah, yang tidak hadir boleh ambil, pasti ambil materinya, ada materinya, teorinya, tapi kalau praktek ya memang harus dipraktekkan secara langsung deh ya. Dan pada saat Ibu praktekkan secara langsung kan yang tidak ada kuotanya, terus yang tidak ada, biasa tiba-tiba habis kuotanya kan kasihan, tidak bisa masuk, dan pasti akan ketinggalan materi di pertemuan tersebut. Jadi Ibu sudah ini untuk mengubah strateginya supaya cara ini bisa semuanya, bukan saja yang hadir saja yang tahu. Jadi karena kita ketahui bahwa saat ini memang harus merubah strateginya, tidak sama kemarin waktu offline ya. Jadi ini harus, biasanya kan ada juga kalau ada yang tidak jelek jaringannya di kampung, yang tidak bisa juga di ini, karena mungkin dia tinggalnya di tempat-tempat terpencil, sekarang susah sekali jaringannya, keluar masuk saja pada saat ketemuan. Nah, bisa ambil materinya seperti ini. Kalau sudah ada Ibu rekam seperti ini, ya lebih bagus, karena bisa, semoga bermanfaat ya, semoga bisa menambah lagi pengetahuan kita tentang ini. Sampai nanti waktu praktek enggak di ini, datuk bami kepalamu nanti kalau misalnya ada Ibu tanya tentang materi ini, activity diagram. Jadi minggu depan di setiap pertemuan, Ibu sudah sampaikan sebelumnya, setiap pertemuan harus direspon dulu ya. Jadi Ibu tinggal bagikan, jadi apa saja yang dilakukan di situ ya harus Ibu akan tanyakan nanti ya. Jadi responnya mungkin yang menggunakan kayak kemarin bisa Classroom, respon menggunakan ikahwat.it kemarin. Oke deh, semoga bermanfaat apa yang kita bahas kali ini, dan bisa menambah pengetahuan kita ya tentang bagaimana merancang activity diagram dari setiap use case pada sebuah atau
pada aktor tertentu ya. Jadi setiap aktor itu pasti ada use case-nya. Jadi setiap use case oleh aktor itu harus dibuatkan activity diagram. Jadi segera cukup. Semoga apa yang kita yang Ibu buat ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan Ibu akhiri dengan Ibu kecil dulu ya supaya kelihatan semua tampilnya. Ya seperti ini. Jadi mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ini bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat saja ya. Oke. Ibu stop dulu. Stop. Stopnya dulu hang. Oke.